Dari berfungsi sebagai perisai, pemuda itu merubah sifat dan fungsi energi yang dikeluarkan tubuhnya untuk menarik kumpulan orang-orang itu. Bagaikan jaring raksasa, energi Arkhaithirema mengangkut 25 bangsa trungka itu terbang berpindah tempat untuk mencari lokasi aman. Mereka yang berada di dalam jaring energi besar itu merasa benar-benar amat sangat lemah, sama sekali tidak berdaya apapun, dan hanya bisa pasrah saja diperlakukan apa saja oleh pemuda perkasa itu. Tubuh para Neriatu itu seperti mainan boneka di dalam balon, sedangkan Arkhaithirema di luar sambil menarik balon terbang. Apabila biasanya kita melihat manusia diterbangkan balon terbang, ini terbalik, balon yang ditarik dan diterbangkan oleh manusia. Ternyata tempat yang dirasa aman cukup jauh juga. Mungkin ada sekitar 500 meter dari lokasi tempat mereka diserang. Arkhaithirema segera menurunkan para Neriatu di tanah dan menarik kembali energi. Wajah 25 orang itu sangat pucat bagaikan kertas. Mereka duduk di bawah saling merapat satu sama lain. Pemuda sakti itu tidak memperdulikan mereka karena perhatiannya terpusat ke atas. Matanya yang memiliki pandangan super itu menembus ke awan dan tertangkap bayangan-bayangan makhluk besar sedang terbang berkelompok di balik awan. Trondalo, ia menggumam. Trondalo adalah makhluk rekayasa genetik buatan bangsa Tarks. Makhluk itu berbentuk seperti ular, tetapi sangat besar sekali. Berdiameter 3-4 meter dan panjang bisa mencapai 30 meter, memiliki sayap yang sangat kuat dan daya terbang luar biasa jauh. Kulit mereka memiliki sisik yang tahan api dan tahan benturan. Mungkin senjata api terkuat pada masa kini hanya dirasa geli saja oleh Trondalo. Arkhaithirema bertanya kepada para Neriatu, apakah Anda semua pernah diserang oleh makhluk-makhluk seperti di atas itu? 25 orang itu mendongak ke atas, dan semua menggelengkan kepala, dan salah seorang dari mereka yang laki-laki berkata, baru kali ini kami melihat makhluk seperti itu. Selama ini yang paling sering mengganggu kami adalah Walatrot. Belum pernah kami diserang oleh makhluk-makhluk itu. Mungkin apabila kemarin kami diserang seperti ini, meskipun dalam wujud ortoka, pasti tidak akan bertahan dalam dan akan habis dalam hitungan menit. Mereka adalah makhluk bernama Trondalo. Makhluk ini adalah rekayasa genetik dari bangsa Tarks. Makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, jauh melebihi Walatrot. Dari mulutnya mampu mengeluarkan gas yang sangat panas. Tadi kita diserang oleh gas panas ini secara beruntun. Sekarang mereka berterbangan di atas sedang mengumpulkan gas di dalam badannya. Gas itu diambil dari awan. Mereka menyerap awan ke dalam badannya melalui pori-pori sisiknya, lalu memisahkan hidrogen dengan oksigen oleh kulit bagian dalam. Oksigen digunakan untuk mereka bernapas, sedangkan hidrogen mereka kumpulkan di bagian seperti tembolok untuk dijadikan senjata. Gigi mereka sangat kuat, bagaikan logam Kraiman. Ketika makhluk itu menembakkan hidrogen dari mulutnya, gigi akan digesekkan sehingga menimbulkan percikan api dan terlontarlah bola-bola api dengan kecepatan dan kekuatan sangat tinggi. Hanya sekarang tidak terlihat biasa. Trondalo bukan makhluk berkelompok, tetapi seperti yang kita lihat sekarang, mereka ada berpuluh-puluh di balik awan dan semua seperti ada pengendali. Semua mendengar penjelasan Arkhaithirema sambil manggut-manggut tidak mengerti. Pemahaman mereka soal hidrogen, oksigen, apalagi penjelasan teknis, benar-benar sangat minim sekali. Akibatnya, mereka hanya memandang ke atas dengan mulut melongo. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa ia terlalu banyak bicara. Dari tanpa reaksinya para Neriatu, pemahaman dalam perkara sains mereka nol besar. Harap Anda semua kembali mencari tempat perlindungan yang lain, dan tunggu di tempat itu, saya akan mencoba menghadapi mereka. Tanpa menunggu jawaban dari 25 orang tersebut, tubuh Arkhaithirema melesat ke atas menuju tempat di mana Trondalo terlihat dari bawah. Badannya lurus dengan tangan di pinggir terbang, menuju awan dalam hitungan detik. Setibanya di dalam awan tebal tersebut, ia mendapatkan banyak sekali makhluk Trondalo berterbangan, tetapi ada satu hal yang mengejutkan. Ternyata di punggung monster itu ada penunggangnya. Ini adalah hal luar biasa, karena sepanjang pengetahuannya, yang bisa mengunggangi makhluk itu hanya mereka dari bangsa Zene-Zenela. Otaknya yang super itu bekerja menganalisa keadaan yang dilihatnya, apakah bangsa Tarks dan bangsa Zenena bekerja sama? Akan tetapi, sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut,
Mendadak dari arah belakang terdengar gemuruh angin dahsyat dan tajam. Sush! Bagaikan memiliki mata di belakang, pemuda perkasa itu menendangkan kaki kanan ke belakang. Dari suara dan tekanan udara, ia sudah bisa memastikan bahwa serangan itu dilakukan menggunakan ekor Trondalo dan mengarah pada punggung. Kaki yang menendang ke belakang itu dilambari energi yang besar pula, sehingga sama-sama mengeluarkan suara menderu tidak kalah dengan suara serangan Trondalo. Begitu kaki dan ekor itu berbenturan, terdengar jeritan kesakitan keluar dari mulut monster itu. Meskipun tubuh pemuda itu jauh lebih kecil dari Trondalo, tetapi memiliki energi yang jauh lebih besar. Hanya dengan 40% kekuatannya, ia sudah mampu mementalkan makhluk raksasa itu. Energi yang digunakannya pun diatur sedemikian rupa, sehingga mampu menembus ke dalam kulit yang sebetulnya memiliki kekerasan luar biasa. Selain mampu mementalkan dan mementahkan serangan makhluk itu, energi yang merembes ke dalam badan makhluk mampu mencapai tembolok penampungan hidrogen dan meledakkannya di dalam tubuh. Trondalo boleh jadi memiliki kekerasan kulit yang tak tertembus senjata, tetapi di bagian dalam tubuhnya mereka tetap lemah. Hal ini diketahui oleh Architirema di Kandra Dinuha. Simulasi Trondalo pernah ia terima dan diselesaikannya dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Jadi dengan pengetahuannya ini, tidaklah aneh apabila monster menakutkan itu bisa ditaklukkannya dalam hitungan detik. Adehama memang memberikan pengetahuan yang sangat lengkap kepada cucu perkasa kesayangannya itu. Melalui Astren Zentra atau simulator inti Kandra Dinuha, semua pengetahuan tentang teknis, bahasa, sains, dan teknologi, monster dan mutant beserta kelemahannya, penguasaan energi, bangsa-bangsa di semua galaksi secara lengkap di-plug-in ke otaknya. Trondalo yang terkena serangan balasan Architirema langsung mati seketika, meskipun hatinya tidak tega, tetapi itu adalah satu-satunya cara mengalahkan monster tersebut. Bangsa Zetnezenela yang di punggungnya segera melompat dan menekan sesuatu di pinggangnya, muncullah semacam selubung energi membungkus tubuh. Energi itu mirip energi yang dikeluarkan oleh Architirema ketika menyelamatkan 25 orang bangsa Trunka. Hanya bedanya, energi ini dikeluarkan oleh sebuah alat di pinggang orang itu. Bola energi selubung orang tersebut membawa kepada Trondalo lain dan langsung memboncengkannya di Trondalo yang sudah memiliki pengendara. Trondalo yang mati itu melayang ke bawah dengan cepat dan menimbulkan dentuman keras ketika badan raksasa itu menyentuh tanah. Namun, untunglah tidak mengenai tempat persembunyian para Neriatu. Meskipun begitu, kepulan debunya berterbangan sampai membuat 25 bangsa Trunka itu batuk-batuk. Architirema berseru menggunakan bahasa Zetneznela yang berarti tahan. Karena seruan itu dilambari dengan energi yang besar, maka wibawanya mampu menghentikan Trondalo dan semua pengendara seolah-olah terkesima. Dalam keadaan mengapung di udara, pemuda sakti itu berkata, "Meletinunta kleta stegintlek ulnima." Architirema bertanya kepada para pengendara menggunakan bahasa Zetnezenela yang artinya, "Mengapa kalian menyerang kami?" Jawaban dari pertanyaan itu tidak dengan kata-kata, tetapi dengan pengepungan membentuk lingkaran mengelilingi pemuda itu. Architirema tidak bereaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh bangsa Zetneznela. Ia tetap tenang melayang statis di udara, dan sekarang posisinya berada tepat di tengah kepungan Trondalo. Pemuda itu memperhatikan dengan lebih teliti para pengepung. Terlihat jelas penunggang monster-monster berbentuk ular terbang itu adalah bangsa Zetneznela. Tetapi ketika lebih diperhatikan, mereka memiliki leher yang lebih pendek dan semua berjenis kelamin laki-laki. Pengetahuan tentang bangsa-bangsa di galaksi membuatnya maklum bahwa yang berhadapan dengan ia sekarang ini adalah bangsa Zetneznela 2,5%. Bangsa Zetneznela pun mengslon bangsanya sendiri agar tidak semua 90 minus 100%, malah yang berkembang adalah mereka yang 2,5% ini. Baik Tarks, Mosram, Bropa, Zetneznela. Mereka semua mempunyai keturunan melalui proses cloning atau mengembangkan keturunan tanpa melalui proses
persetubuhan dan merekayasa sel mitokondria agar tidak berakselerasi 100% dengan memberinya KLAD, sehingga 4 bangsa itu memiliki keturunan yang berkemampuan 2,5%. Meletinun takletas dekintlek ulnima? Sekali lagi pemuda perkasa itu bertanya kepada mereka. Dengan wajah tanpa menyiratkan kemarahan dan kebencian, ekspresi mukanya bagaikan orang bertanya soal jalan karena tersesat. Salah seorang dari mereka lalu mendekati Arkhaithirema dengan mengendalikan Trondalo untuk maju lebih dekat. Penunggang itu bertubuh lebih besar dan kekar dari yang lainnya, lalu berkata dengan lantang, Ulnima tleka flesedi ke klemistha tulueka mistiulio. Artinya kami hanya mengikuti perintah untuk memusnahkan, diikuti dengan mengangkat lengannya ke atas dan tangan terkepal, seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah tindakan kepahlawanan. Arkhaithirema merasa percuma untuk berbicara dengan mereka. Dari gelagat yang dilihat, para pengendara itu tidak terlatih untuk berdiplomasi, jadi pemuda gagah itu mengambil keputusan untuk melumpuhkan mereka dulu secara cepat. Begitu tangan orang yang menjawab tadi diturunkan, Arkhaithirema mengakselerasi energinya sampai level 50%. Ia memperhitungkan sesuai dengan pengalaman latihannya di AstraZeneca. Tingkat ini cukup untuk menaklukkan semua lawan yang ada di sekelilingnya. Tubuh kekar itu dengan cepat menebarkan aura kebiruan dengan lebar, bagaikan sebuah bola biru besar, dengan kilatan-kilatan listrik berwarna biru tajam. Mendadak dengan kecepatan yang tidak mampu diikuti oleh mata bangsa Zenela dan juga monster Trondalo, bola energi biru itu bergerak membentur puluhan Trondalo yang belum benar-benar siap bertempur. Arkhaithirema sudah memperhitungkan dengan matang bahwa ia harus melakukan serangan dadakan atau serangan kejutan, karena apabila mereka diberi kesempatan untuk membela diri, maka resiko terjadi penyerangan pada 25 Nerlatu di bawah sangat tinggi. Dan itu hanya akan melemahkan perlawanannya. Ada sekitar 36 Trondalo yang mengepungnya, dan semua kebagian benturan bola biru energi berintikan Arkhaithirema. Dalam waktu hanya lebih kurang 15 detik, semua Trondalo, kecuali para penunggangnya, sudah terkena hantaman bola biru energi tersebut. Terdengar suara berkauk-kauk kesakitan riuh rendah di udara. Setelah melakukan hantaman secara beruntun, Arkhaithirema segera menukik turun ke bawah. Sesampainya di permukaan tanah, segera ia meraup 25 para Nerlatu dengan bola energi seperti sebelumnya. Mereka dibawa ke tempat itu. Tanpa berkata apapun, ia bergerak terbang membawa mereka ke tempat yang lebih jauh lagi dengan kecepatan tinggi. Para Nerlatu hanya bisa pasrah, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali memasrahkan nasib di tangan pemuda perkasa itu. Kira-kira 1 kilometer pemuda itu membawa mereka dan perlahan diturunkannya di tempat yang benar-benar dirasa sudah merupakan jarak aman. Tubuh kekar Arkhaithirema masih mengapung sekitar 2 meter di udara, sedangkan para Nerlatu berserakan di bawah dengan tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda sakti itu memandang ke atas di mana para Trondalo berkauk-kauk panik karena kesakitan dan sedang ditenangkan oleh para pengendaranya yang juga kebingungan karena makhluk tunggangan mereka tidak mau pada diam. Arkhaithirema sengaja membuat energi yang dihantamkan pada tubuh Trondalo itu membuat jeda waktu sekitar 60 detik agar ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para Nerlatu. Setelah 60 detik berlalu, terlihatlah dari bawah ledakan beruntun disusul lengkingan kematian monster-monster Trondalo. Kantung hidrogen mereka yang berbentuk tembolok meledak dengan dahsyat karena di-trigger atau dipicu oleh energi. Arkhaithirema dari balik awan mulai berjatuhan Trondalo-Trondalo yang melayang lemas ke bawah, diikuti oleh puluhan bola-bola energi Zenzenla. Satu persatu bangkai makhluk Trondalo berdebam dahsyat menimpa tanah dan menimbulkan kepulan debu membubung tinggi dan tebal. Arkhaithirema dan para Nerlatu memperhatikan hal tersebut dari jarak aman. Semua kejadian yang luar biasa tersebut benar-benar di luar nalar para Nerlatu. Mungkin kalau mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri, diyakinkan dengan cara bagaimanapun, pasti semua tidak akan pernah mau percaya. Dentuman dan debaman akibat berjatuhannya Trondalo dari udara benar-benar menimbulkan gempa lokal di sekitar tempat itu, membuat para Nerlatu tidak bisa berdiri. Mereka semua jatuh terduduk.
dan berusaha berdiri pun tidak bisa. Sedangkan Archaithirema masih melayang statis setinggi 2 meter di udara dengan gagahnya, membuat para Nerlatu mulai ragu, apakah orang ini manusia, ataukah seorang Tremfona yang menjelma sebagai manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kemampuan seperti ini? Akan tetapi, segera perhatian mereka beralih pada puluhan bola-bola energi yang turun ke arah mereka dengan kecepatan rendah. Sampai akhirnya semua mendarat di depan 25 orang dan satu melayang dalam jarak 20 meter. Pemuda sakti itu segera melayang ke depan para Nerlatu untuk melindungi mereka. Bola-bola energi itu berjajar rapi, membentuk barisan lurus ke pinggir dengan satu bola di depan, bola terbesar di antara mereka, yang diduga itu adalah komandannya. Ternyata dugaan itu tidak meleset ketika bola-bola energi itu menghilang dan lalu terganti dengan wujud para Zednet Nela. Orang yang paling depan langsung bertanya pada Archaithirema, "Outloli dinomplin tlegla?" Archaithirema tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Biasa, pikirnya, orang rata-rata baru menghargai setelah melihat kenyataan. Pertanyaan itu apabila diterjemahkan berarti, siapakah sebenarnya Tuan? Pertanyaan yang sesungguhnya sopan tapi muncul dari rasa gentar, bukan dari kehalusan budi pekerti mereka. Tubuh pemuda itu perlahan-lahan turun dan menginjak tanah lalu menjawab, "Meletinunta kleta beliodang tenin hultopa." Wajah komandan mereka agak memerah dan merasa serba salah mendengar pertanyaan pemuda perkasa itu, karena apabila diterjemahkan berarti, "Mengapa kalian bertanya setelah terdesak?" Pertanyaan itu karena diucapkan dengan suara yang jelas, maka terdengar pula oleh pasukan Zedneznela yang berbaris di belakang sang komandan. Akibatnya semua saling melirik dengan tidak jelas. Pemuda itu tidak menunggu jawaban mereka, tetapi terus berkata karena tidak mau membuat mereka merasa dipermalukan di depan para Nerlatu. Meskipun ia tahu pula bahwa bahasa Zedneznela tidak dimengerti oleh 25 orang bangsa Trunka itu. Eltinna or kuitirema, elinna desunamte veliodum minno adhama. Mendengar perkataan pemuda itu, serempak semua pasukan Zedneznela berikut komandannya, bersikap tegar lalu memberi hormat dengan menyilangkan tangan kanan dan kiri mereka di depan dada, dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan dua-duanya menghadap ke bawah. Jawaban Archaithirema adalah, "Saya Archaithirema. Saya adalah Duta Perdamaian Utusan Adama." Pemuda itu tidak membalas penghormatan mereka dengan gaya yang sama, tetapi membalas dengan sikap waskita, yaitu menempelkan telapak tangan kanan di atas dada dan menempelkan telapak tangan kiri di atas perut. Melihat sikap balasan pemuda sakti itu, sang komandan dan pasukannya selesai dengan sikap hormat mereka karena penghormatannya telah dibalas dengan sempurna. Ultima flesedic clemistad lucia clido feliodum, galubet suampla feliodum walkin plentio, pult lompama walhalla. Sang komandan berkata sambil membawa sesuatu dari kantong pinggangnya. Dikeluarkanlah sebuah kristal sebesar baterai ukuran A2 dan langsung diberikan kepada Archaithirema. Pemuda itu mengerti betul jawaban sang komandan yang artinya kami mengikuti perintah untuk hormat pada duta perdamaian, jangan lawan duta perdamaian karena terlalu kuat. Tapi berikanlah walhalla. Berdasarkan bahasa Zednezenla, panggilan untuk duta perdamaian adalah Feliodum. Berbeda dengan bahasa Trunka, untuk duta perdamaian dinamakan Saniyala. Sedangkan Walhalla adalah sebuah kristal yang berisi berbagai informasi. Kalau di zaman sekarang mirip flash disk, hanya bedanya Walhalla ini bisa memunculkan hologram 4 dimensi. Setelah menerima Walhalla, Archaithirema lalu menyimpan di telapak tangannya, dan muncullah sebuah hologram yang berisi keterangan tentang Tarks dan Zinezinela. Karena hologram itu besar, maka semua yang hadir di sana bisa melihat dengan jelas. Juga hologram sudah menggunakan teknologi vent, yaitu sebuah teknologi untuk membuat molekul udara menjadi speaker besar. Pertama-tama yang terlihat adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari dua bangsa, yaitu Tarks dan Zedneznela. Digambarkan tentang perjanjian dua bangsa untuk sama-sama mengelola Gogonit yang ada di planet Gogoma. Setelah perjanjian disepakati, dua bangsa mengembangkan sebuah pasukan elit untuk menjaga planet Gogoma dari gangguan bangsa lain yang hendak menguasai koloni mereka.
Pasukan elit itu terdiri dari bangsa Zneznela II, 5% yang dilatih untuk menguasai monster dahsyat hasil rekayasa genetik bangsa Tarks, yaitu Trondalo. Sebetulnya, bangsa Tarks ini mengembangkan Trondalo adalah untuk keperluan bangsa Cryron yang hidup di bawah tanah. Planet Bumi atau ARDH Gruma. Bangsa Cryron adalah klon dari bangsa Tarks. Mereka membuat cloning untuk meneruskan keturunan karena sifat mereka yang 90-100% sedikit sekali memiliki dorongan untuk reproduksi. Akan tetapi, bangsa Tarks ini ketika membuat klon yang bernama bangsa Cryron tidak membuat clade agar membatas hanya 5% seperti bangsa lain, tapi bisa dibuat fleksibel. Akibatnya muncul ketidakseimbangan hormonal tajam yang membuat bangsa Cryron tidak bisa hidup di permukaan planet bumi. Mereka hidup di bawah tanah dan menjadi ahli membuat logam yang bernama Craiman, yaitu sejenis logam yang luar biasa keras. Beberapa kali lipat kerasnya dari logam terkeras zaman sekarang. Trondalo adalah binatang yang difungsikan oleh bangsa Cryron untuk menggali tanah secara cepat. Sebetulnya mereka itu binatang yang mudah dikendalikan, tetapi apabila tuannya lupa memberi makan, Trondalo suka muncul ke permukaan tanah untuk mencari makan. Masyarakat pada zaman itu sering melihat kemunculan binatang ini dan mereka menyebut Trondalo dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya naga, dragon, liong, dan sebagainya. Akan tetapi, Trondalo untuk keperluan bangsa Cryron ini tidak memiliki sayap. Baru setelah dikembangkan untuk keperluan planet Gogoma, Trondalo dibuat memiliki sayap dan bisa menembakkan hidrogen dari mulutnya. Beberapa orang dari bangsa Tarks membawa Trondalo bersayap ini ke planet bumi untuk uji coba hidup. Ternyata mereka bisa hidup dan menjadi sangat kuat karena makanan yang cukup, bahkan mereka mencoba untuk memutasikan Trondalo ke bentuk yang lain, dan mereka dengan teknologinya berhasil membuat beberapa jenis Trondalo berkaki tetapi tidak panjang, namun memiliki sayap dan bisa terbang, juga mampu mengeluarkan hidrogen dan berbagai macam jenis Trondalo lain yang aneh-aneh. Selama ratusan tahun mereka memanen gogonit dari planet Gogoma dengan aman, akan tetapi bangsa Bropa dan bangsa Mosram mulai tertarik untuk ikut panen gogonit di sana. Mulailah mereka membuat gangguan keamanan dengan membuat makhluk-makhluk mutan untuk mengacau. Bertahun-tahun mereka mengacau, namun semua bisa dimusnahkan oleh pasukan elit Trondalo dan Zneznela 2,5%. Bagaikan tidak pernah mengenal putus asa, bangsa Mosram dan Bropa terus mengirimkan mutan-mutan pengacau berbagai bentuk. Hanya yang menjadi masalah adalah mereka memutasikan makhluk hidup dengan semena-mena. Contohnya, bangsa Trunka yang dimutasikan menjadi Ortoka untuk diumpankan di sana, entah berapa ribu jiwa mati sia-sia. Ketika pertempuran terjadi, bangsa Mosram dan Bropa mengambil keuntungan dengan mencuri gogonit dengan cara menteleportkannya ke pesawat mereka sedikit demi sedikit, tetapi lama-lama menjadi bukit. Selain bangsa Trunka, mereka menculik juga bangsa-bangsa lain di gugusan sekitarnya untuk diubah menjadi Ortoka. Semuanya tergambar jelas di hologram yang dikeluarkan oleh Walhalla. Bangsa Trunka yang ikut menonton menjadi sangat marah pada bangsa Mosram dan Bropa. Sedangkan Archaitharma melihat semua kejadian tersebut benar-benar tanpa ekspresi yang menggambarkan perasaan atau emosi. Terganggu, seolah-olah semua terjadi secara wajar dan apa adanya. Matanya tetap tenang bagaikan melihat anak-anak nakal yang harus dimaklumi, senyum tipis tidak pernah hilang dari bibir. Meskipun semua kejadian yang dilihatnya juga disaksikan pula oleh bangsa Trunka dan Zneznela, itu menunjukkan kekejaman luar biasa. Proyeksi holografik Walhalla memperlihatkan pembunuhan, cipratan darah, dan kematian yang sangat menyakitkan dari pembantaian musuh Zneznela dan Tarks. Gemblengan selama sekian tahun oleh Adehama membuat Archaitharma bertambah jauh lebih maju di dalam pemahaman tentang kehidupan. Sebetulnya apabila dikaji lebih lanjut, kesadaran dan pemahaman hidup tidak ditentukan oleh 2, 5%, atau 100% kemampuan akselerasi sel tubuh seseorang. Mereka yang memiliki kemampuan akselerasi 40% ke atas belum tentu mampu memahami kehidupan secara bijak, karena itu adalah hal yang diajarkan, bukan bawaan sejak lahir. Seperti contoh kejadian di planet Gogoma, 4 bangsa besar
yang mempunyai kemampuan 90-100% akselerasi sel tubuh masih juga mampu melakukan kekejaman yang iblis sendiri mungkin tidak punya referensi. Amanah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta tidak pernah diindahkan. Sang Kuasa menugaskan ciptaan juga hambanya untuk selalu bekerja, bertindak, berbuat, termasuk juga berpikir adalah semata-mata hanya untuk Sang Maha Mulia, yang apabila dengan bahasa sekarang adalah ibadah. Akan tetapi, otak manusia selalu dipenuhi oleh berbagai macam hal atau usaha bagaimana menyenangkan diri sendiri, dan mungkin untuk mencapai hal itu akan digunakan berbagai macam cara, baik cara menurutnya benar ataupun kalau perlu menggunakan cara yang sebetulnya ia mengetahui persis bahwa cara itu salah. Semua cara akan dibungkus oleh pembenaran-pembenaran yang dibuat sedemikian rupa agar bisa diterima oleh orang lain. Cara seperti ini akan secara turun-temurun diturunkan sehingga akan menjadi semacam budaya yang akan dianggap benar oleh keturunannya. Contoh yang paling mudah di zaman sekarang adalah soal merokok. Dorongan untuk merokok sangat kuat karena diajarkan oleh lingkungan dan pergaulan, dan ketika sudah memulai, maka akan sangat sulit untuk menghentikannya. Di dalam rokok ada zat-zat berbahaya yang membuat pemakainya menjadi merasa enak dan membuatnya ketagihan. Padahal semua perokok tahu persis bahwa yang dilakukannya itu salah, dan rokok mengandung berbagai macam zat berbahaya yang akan merusaknya dalam waktu tidak seketika seperti kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan gangguan pada janin. Bahkan yang sebetulnya paling dirugikan adalah para perokok pasif. Mereka yang tidak merokok akan menghisap asap rokok dari hidung dan langsung ke paru-paru, dan itu secara lambat laun akan merusak kesehatan mereka, terutama pada anak-anak. Akan tetapi, para perokok itu sama sekali tidak peduli. Kesehatan mereka saja tidak dipedulikan, apalagi kesehatan orang lain. Hanya satu di pikiran mereka, bagaimana caranya supaya enak. Berbagai macam pembenaran dilakukan seperti merokok itu gaul, merokok itu berselera tinggi dan elit, merokok itu membantu mereka yang bekerja di pabrik rokok, merokok itu menjernihkan pikiran, dan berbagai macam alasan menyesatkan lainnya. Padahal apabila menjawab dengan jujur, mereka akan berkata bahwa rokok itu adalah rakun. One, squad. Pelajaran untuk menyenangkan diri sendiri ini sudah sangat mengakar di masyarakat zaman sekarang. Anak-anak akan diajarkan bagaimana caranya menyenangkan orang tua, dan diajarkan pula bahwa menyenangkan orang tua adalah hal menyenangkan dan sangat baik. Padahal apabila kita kembali pada perintah Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dan anak adalah ujian atau cobaan yang sangat berat. Tidak pernah yang diajarkan pertama kali pada anak adalah siapa Tuhannya. Anak akan diajarkan bagaimana bisa melebihi anak lain agar mereka sebagai orang tua menjadi bangga, dan bangga adalah perasaan yang sungguh menyenangkan. Berbagai pujian akan datang pada mereka, seperti mengatakan bahwa mereka hebat, pintar mendidik anak, dan berbagai macam pujian-pujian untuk memuaskan ego. Diajarkan pula di masyarakat, apabila berbagai macam pujian datang, maka kehormatan mereka menjadi naik. Tidak sebatas itu pula, pujian pun harus ditulis agar semua orang bisa membaca seperti berupa piagam atau piala, juga bisa berupa medali dan berbagai macam penghargaan yang sekali lagi intinya hanya sekedar pemuasan ego. Demikian juga dengan yang namanya gelar. Ego akan semakin meningkat dengan banyaknya gelar yang dicantumkan pada depan atau belakang nama pemakainya. Semua dikejar dengan susah payah untuk mendapatkan gelar ini, dan biaya yang tidak sedikit pula. Orang tua akan bangga apabila anak mereka mempunyai gelar. Makanya wajar kalau zaman sekarang banyak sekali orang yang memiliki gelar tetapi tanpa kemampuan, karena yang dikejar adalah gelar, bukan kemampuan. Bisanya hanya membuat buku, dan itu pun mencuri ilmu dari sana dan sini dengan alasan referensi. Jauh sekali dari ajaran agama untuk menjauhi bermegah-megah. Ego akan semakin meningkat dengan banyaknya gelar yang dicantumkan pada depan atau belakang nama pemakainya. Semua dikejar dengan susah payah untuk mendapatkan gelar ini, dan biaya yang tidak sedikit pula. Orang tua akan bangga apabila anak mereka mempunyai gelar. Makanya wajar kalau zaman sekarang banyak sekali orang yang memiliki gelar tetapi tanpa kemampuan, karena yang dikejar adalah gelar, bukan kemampuan. Bisanya hanya membuat buku,
dan itu pun mencuri ilmu dari sana dan sini dengan alasan referensi jauh sekali dari ajaran agama untuk menjauhi bermegah-megah. Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bertanya soal gelar dan berbagai macam piagam atau kemegahan-kemegahan semu yang kita bangun, tetapi yang ditanya adalah amal dan perbuatan. Itu pun kalau Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Pencipta memberi peringatan secara jelas bahwa menduakannya adalah dosa tidak berampun. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak disukai. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan keseharian kita melakukan segala sesuatu jauh dari itu, bekerja saja, tidak dengan nama Allah, tapi dengan nama gaji, sekolah dengan nama gelar, bukan dengan nama Allah. Bahkan mendidik anak pun bukan dengan nama Allah, tapi dengan nama kebanggaan. Omongan dan pembicaraan orang lain menjadi acuan hidup, seperti apa kata dunia. Tidak pernah terpikirkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar Sang Maha Kuasa dikesampingkan sangat jauh sekali. Arkhaetirema memiliki pemahaman yang sudah mendarah daging tentang yang berasal dari Sang Maha Pencipta akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tidak ada kekhawatiran pada dirinya dan tidak pula ada rasa sedih hati karena imannya sudah sangat kuat, bahkan terlalu kuat dan tidak bisa diguncang apapun kepada Sang Maha Pencipta. Dirinya tidak pernah merasa memiliki apapun. Di dalam pikiran hanya ada semua yang diamanahkan kepadanya adalah ujian dan harus diamalkan untuk umat. Maka ketika melihat semua kejadian yang menurut bangsa Trunka sangat berat dan kejam, pemuda itu hanya tersenyum tulus tanpa menyalahkan siapapun. Ia memaklumi kemarahan bangsa Trunka karena leluhurnya tidak mengajarkan pemahaman tentang hidup. Pemuda bijaksana itu pun memaklumi bangsa Tarks dan Zetnesnela karena mungkin leluhurnya tidak mengajarkan hal sama. Ini harus segera diselesaikan, pikir Arkhaetirema. Untuk menghentikan situasi menjadi berlarut-larut, satu-satunya cara adalah planet ini harus dikosongkan, tidak boleh ada satu bangsa pun yang menguasai. Akan tetapi sebelum ia bertindak lebih jauh, mendadak langit menjadi gelap disertai suara bergemuruh. Semua secara serempak menatap ke arah langit, dan mereka semua terperangah kecuali Arkhaetirema. Ketika melihat ada 4 buah pesawat raksasa berbeda bentuk muncul di awan, Arkhaetirema mengetahui secara pasti bahwa itu adalah pesawat induk 4 bangsa besar, yaitu Tarks, Mosram, Beropa dan Znesnela. Pesawat bangsa Tarks memiliki ciri khas dengan bentuk oval berwarna perak tanpa aksesoris apapun di luarnya. Bangsa Mosram berbeda pula. Pesawat mereka berbentuk lonjong ke atas dengan tonjolan-tonjolan berbentuk piramid yang bisa terbuka tiba-tiba untuk mengeluarkan senjata. Berbeda dengan pesawat bangsa Beropa, pesawat itu berbentuk seperti piring, tetapi dengan aksesoris rumit di luarnya seperti roda-roda kecil memenuhi permukaan pesawat yang sewaktu-waktu pula bisa terbuka dan menembakkan senjatanya. Bangsa Zetnesnela memiliki pesawat induk yang berbentuk seperti kota, banyak sekali rangkaian. Seperti bangunan bertingkat di permukaan pesawat induk, hanya ada satu kesamaan di 4 pesawat itu, yaitu ukurannya yang benar-benar besar dan menutupi langit. 4 pesawat milik 4 bangsa keturunan Adahama itu masih mengapung statis di udara dengan masih menimbulkan suara bergemuruh. Sebetulnya jarak antara 4 pesawat itu ke permukaan tanah sangat jauh, mungkin sekitar 100 km, tetapi karena saking besarnya pesawat mereka, seolah-olah sudah dekat sekali dengan permukaan planet apabila dilihat dari jauh. Selama beberapa menit, ke-4 pesawat itu bagaikan menggantung di udara, seperti saling menunggu reaksi dari pesawat lainnya. Entah apa yang terjadi, ataukah ada komunikasi di antara 4 pesawat raksasa tersebut. Secara hampir bersamaan, dari bawah pesawat muncul cahaya panjang yang segera menyentuh tanah, tepat puluhan meter di depan Arkhaetirema dan kumpulan 2 bangsa itu. Cahaya itu adalah semacam sinar derek untuk mengirimkan orang atau barang dari pesawat menuju permukaan tanah.
Selama beberapa detik sinar itu memancar, dan setelah cahaya itu hilang, muncullah 4 manusia yang sedikit berbeda bentuk. Perawakan mereka tidak banyak menunjukkan kelainan, semua berperawakan gagah dan kekar, mirip manusia bumi.